channel kami dengan klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kami bisa update berita terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Keterkaitan BPJS Iya. kan ada yang dinonaktifkan. Iya. Itu bagaimana ya? Ya, jadi tanggal 3 Juni kemarin ya, itu ada surat dari Menteri Sosial bahwa Kemensos itu menonaktifkan kisaran 7 juta PBI JK yang dibiayai oleh pusat karena sesuai dengan perubahan data kesejahteraan sosial dari DTKS menjadi JTSEN, ternyata ada beberapa yang tercatat di DTKS itu yang tidak masuk di JTSEN untuk desil 1 sampai 5. Jadi ada yang ternyata secara pencatatan di JTSEN itu masuk di atas desil 5 sehingga dinonaktifkan. Nah, terkait dengan penonaktifan ini memang dari Kementerian Sosial masih memberi peluang untuk reaktivasi bagi mereka yang memang kondisinya, jadi mereka yang kemarin sudah terdata di kepesertaan PBI, istilahnya PBI pusat, kemudian mereka ya secara kenyataan memang kondisinya masih miskin, dan juga mereka ini saat ini menderita penyakit yang kronis, itu bisa diusulkan untuk reaktivasi istilahnya. Jadi masyarakat bisa datang ke Dinsos dengan membawa surat keterangan berobat di rumah sakit atau juga rujukan yang ke rumah sakit, atau mungkin surat kontrol di rumah sakit ke dinas sosial. Nanti oleh dinas sosial dibuatkan surat permohonan reaktivasi untuk kita ajukan reaktivasi kepesertaan PBI gitu. Ada masyarakat, contohnya kita ambil simpel di daerah Yoso Kapanghari itu, Pak Kadis ya, Yeah. daerah Yosowangun. Itu tidak mampu sama sekali. Yeah. Dia tidak pernah mendapatkan BPJS, tetapi dia pernah mengajukan surat ketidakmampuan, bahkan ditolak oleh pemerintah daerah. Itu bagaimana solusinya, Pak Kadis? Kalau dia tidak mampu, belum mendapatkan bantuan, bisa diajukan, nanti kita usulkan ikut PBI daerah. Jadi kita usulkan dengan yang bersangkutan membawa usulan yang disertai dengan surat keterangan tidak mampu. Ya, nanti kita membawa keterangan kependudukannya ke dinas sosial, nanti kita coba usulkan PBI yang dibiayai oleh pemerintah daerah gitu. Terus bagi mereka, apakah ada batasan-batasan tertentu? Kalau dulu kan tidak ada batasan, Pak Kadis ya, berobat pun dan kamar dan sebagainya di rumah sakit. Tetapi baru-baru ini masyarakat telah dihebohkan, bahkan ini bukan dari daerah, melainkan dari pusat. Itu ada beberapa sebelum atau sembuh mereka, kemudian dipulang paksakan. Bagaimana itu Pak Kadis? Kalau yang itu kami kurang paham, karena itu ada mekanismenya BPJS. Nih, jadi itu menjadi ranahnya rumah sakit dengan BPJS. Ya, yang bisa kita lakukan hanya melakukan mengkomunikasikan dengan BPJS. Gitu. Kalau harapan kami ya memang dilakukan ya upaya pengobatan ya sampai sembuh.
Terus kemudian Pak Kadis ini bukan merambah ke BPJS ya Pak Kadis ya. Sekarang banyak karena kan dari pemerintah itu gelontoran dana bansos itu banyak ya. Selain BPJS kesehatan, PKH dan lain sebagainya, itu kan banyak yang dihentikan. Padahal mereka masih membutuhkan. Itu yang pertama. Terus yang kemudian untuk mereka-mereka bahkan yang tidak pernah tersentuh sama sekali, bahkan pemerintah telah menggelontorkan dana BPJS untuk manula. Tetapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan. Bagaimana tanggapan Pak Kadis? Jadi sekali lagi, tentunya kita yang bisa kita lakukan yaitu mengusulkan, mengusulkan sesuai dengan kriteria programnya. Nah, terkait dengan mereka yang kondisinya memang benar-benar tidak mampu, kemudian juga belum pernah dapat bantuan, nanti kita cek lagi, karena sekarang ini sudah ada peralihan dari DTKS ke DDSen, yang bersangkutan itu masuk DDSen di desil berapa. Nah, kemudian tentunya kalau memang benar-benar tidak kondisi kurang mampu, kebutuhan apa, ya kita usulkan sesuai dengan kriteria program yang memang disampaikan oleh Kementerian Sosial. Jadi hal itu yang bisa kita lakukan, kita usulkan untuk dapatkan bantuan. Gitu. Dan BPJS itu langsung dari pusat APBN apa dari APBD? Kalau BPJS itu kan ada yang sifatnya kesehatan ya, ada yang mandiri, masyarakat sendiri. Kemudian kalau yang didanai dari pusat itu juga ada PBI nasional, kemudian yang daerah juga ada PBI daerah. Gitu. Anggaran sekitar berapa Pak Kadis? Untuk dari pusat berapa, dari daerah berapa? Nanti kita cross check. Ya, kalau besaran anggarannya yang kami kurang paham, karena kita di dinas sosial ini juga sifatnya usulan. Kalau di mekanisme di daerah yang membiayai atau pengampu anggarannya ada di dinas kesehatan. Jadi kita hanya pengusulan persyaratannya saja. Gitu. Kira-kira besaran per orang itu berapa Pak Kadis? Nantinya pencapaian untuk seandainya ini sakit jantung, ini kita ambil sampel sakit jantung ya, karena di Kabupaten Lumajang kebanyakan ya. mereka itu kan sakit jantung Pak Kadis ya. Jadi mereka yang tidak mampu itu berapa pembiayaan dari pusat dan berapa pembiayaan dari daerah? Seperti itu Pak. Jadi sekali lagi kalau terkait pembiayaannya itu yang kami kurang memahami secara detailnya, karena itu ranahnya di dinas kesehatan terkait besaran pembiayaan bagi mereka yang sakit gitu. Jadi pembiayaan BPJS-nya itu memang di dinas kesehatan. Tapi kalau BPJS-nya sendiri yang membiayai, yaitu memang ranahnya BPJS untuk besaran biaya yang dikeluarkan dari penyakit yang diderita oleh masyarakat itu. Berapa persentase untuk warga atau Kabupaten Lumajang yang sudah memperoleh dari pusat Pak Kadis? Jadi kalau yang terkait penonaktifan itu di Kabupaten Lumajang ini terinfokan sekitar 22.000 sekian ya. Nah, dari 22.000 itu yang sudah mengajukan reaktivasi itu kisaran 50, baru 50 sekian. Nah, memang yang bisa kita usulkan reaktivasi itu adalah sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Salah satunya adalah membawa surat keterangan sakit dari rumah sakit, sehingga ketika masyarakat yang tadi kemudian BPJS-nya tidak aktif itu sakit, mereka baru bisa mengusulkan reaktivasi. Nah, kelemahannya sayangnya kita tidak punya data nama mereka yang dinonaktifkan, dan
yang kita tidak tahu kondisinya sekarang ini sakit atau masih sehat-sehat saja. Misalnya mereka sakit, bisa mengajukan pengusulan untuk reaktivasi dengan membawa surat keterangan sakit dari rumah sakit itu atau usulan rujukan dari puskesmas kepada rumah sakit. Nanti kita usulkan melalui aplikasi untuk diusulkan aktivasi PBI JK-nya yang dari pusat gitu. Berarti kita memprogram lagi seperti itu ya Pak Kadis ya? Ya, jadi kita sifatnya kami sudah menginformasikan kepada kecamatan supaya juga menginformasikan kepada desa jika ada warganya yang kartunya menjadi tidak aktif, ya, dan mereka sakit bisa melakukan pengusulan untuk reaktivasi. Jenengan terhadap masyarakat Kabupaten Lumajang tentang BPJS. Oke, Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Lumajang, terutama terkait kepesertaan BPJS yang dari pusat yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial, harapan kami supaya tidak terlalu menjadi hal yang meresahkan ketika Bapak Ibu sakit, bisa tetap mengusulkan ke Dinas Sosial dengan membawa surat keterangan sakit atau surat keterangan rujukan ke rumah sakit yang nantinya akan kita usulkan reaktivasinya melalui aplikasi di Dinas Sosial. Jadi itu, dan nantinya tetap kami akan mengkomunikasikan keterkaitan kepesertaan PBI JK ini dengan pihak Kementerian Sosial untuk keberlanjutan program ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kadis.